Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram Maulana Yamin dengan NIM 2200272 dari sesi 067. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang konsep dasar public relation. Terdapat 4 istilah yang sering dianggap sama bagi sebagian orang, padahal konsep sangat berbeda, yaitu outsourcing, advertising, public relation, dan branding. Yang pertama yaitu pemasaran. Pemasaran adalah proses membuat orang lain atau masyarakat tertarik pada produk ataupun jasa dari sebuah perusahaan ketika ingin memperkenalkan pada orang lain. Untuk proses yang telah panjang seperti insert pesanan. Marketing dimulai dari proses pengembangan produk, metode distribusi, komponen, penjualan, dan pengiklanan. Marketing lebih memfokuskan pada meyakinkan orang lain bagaimana produknya terjual. Yang kedua, advertising. Sebuah penyajian materi atau pesan, bentuk komunikasi sebuah lembaga atau organisasi kepada masyarakat atau publik. Namun penyajian materi dilakukan melalui media massa dengan menggunakan bahasa yang bersifat persuasif atau mengajak. Tujuan utamanya untuk mempromosikan sebuah produk, barang atau jasa yang sedang dijual atau dilakukannya berkat supaya orang dikenal orang sampai orang tertentu dan pasti dengan produk yang diiklankan. Yang ketiga, branding. Ketika langkah marketing sudah dilakukan, sudah paham dan tahu, maka seorang tersebut akan mencari kebenaran. Langkah menuju branding ini merupakan langkah yang sangat panjang. Branding sudah berkembang dari sekedar merek. Ini sendiri seperti nama, logo, ciri fisik lainnya. Konsep branding juga berkembang dari citra kredibilitas karakter, kesan, juga persepsi tanggapan di benak konsumen. Yang keempat, public relation. Apabila ketiga hal di atas sudah menjadi satu kesatuan sehingga tidak perlu lagi melakukan ketiga hal di atas, karena perilaku tersebut tidak dibuat-buat sehingga kata tidak perlu mendengar penjelasan dari organisasi atau perusahaan. Masyarakat yang mengetahui proses kredibilitas seorang tersebut hingga tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga, pikiran, biaya, karena tanpa kita sadari, orang tahu persis dengan kita akan bicara dan memperjuangkan. Kita seolah-olah berbicara terus, me please. Dalam konsep umum public relation terdapat satu proses yang terkenal dari master yang dinamakan RACE, yang merupakan singkatan dari Research, Action, Communication, dan Evaluation. Dalam sebuah lembaga atau organisasi, perusahaan, pekerjaan, PR tidaklah mudah, bahkan besar kecilnya lembaga,
hidup matinya lembaga, nyawanya sangat ditentukan oleh seberapa hebatnya PR yang ada di organisasi itu. Jika dibawa pada diri kita sendiri secara personal, hebatnya ditentukan pada seberapa pawainya PR dalam diri kita, seberapa keren PR kita. Dengan besar atau maju, posisi PR sudah hampir setara dengan pimpinan tertinggi, karena kegiatan yang banyak melebihi pimpinan itu sendiri. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan tidak mengalami perkembangan, maka hal pertama yang dilakukan adalah riset yang dilakukan secara menyeluruh. Mengapa itu terjadi hingga dapat mengalami perkembangan pada masa yang akan datang? Selanjutnya, riset tersebut harus dijalankan dengan tindakan action atau hal yang harus dilakukan sesuai dengan riset yang dirumuskan. Selanjutnya, dilakukan komunikasi. Selanjutnya dilakukan komunikasi pada orang-orang yang terlibat sehingga dapat terjadi perkembangan secara menyeluruh. Hal yang terakhir yang harus dilakukan yaitu evaluasi atau pengevaluasian terhadap hal yang dilakukan di atas, apakah sudah terdapat atau tidaknya tindakan tersebut untuk kedepannya. Public relation menjadi bagian yang paling penting dalam setiap perusahaan atau organisasi, dan tidak hanya diterapkan pada perusahaan atau organisasi atau lembaga, tetapi juga pada dalam diri kita sendiri. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.